Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Masih terus semangat membuat konten YouTube di channel teman-teman semuanya ya? Harus. Apalagi kalau teman-teman itu punya target, bisa lolos monetisasi, dan bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan batas minimal bisa dicairkan dari channel YouTube teman-teman yang sudah dimonetisasi. Yang namanya aktif dan rutin membuat konten itu harus tetap dijaga. Tapi diakui atau tidak yang namanya manusia dengan segala keterbatasan, kadang-kadang kita tuh bener-bener mentok ya, kita bingung gitu ya, mau bikin konten apa lagi karena kita ngerasa sepertinya semuanya tuh udah dibikin gitu loh. Dan itu nggak cuma teman-teman aja yang ngalamin, aku pun itu pernah ngalamin, jadi pernah ngalamin bingung mau bikin konten apa lagi, akhirnya 2 bulan bener-bener aku itu berhenti bikin konten. Sampai akhirnya aku mendapatkan hidayah ya, mendapatkan semangat lagi untuk membuat konten, dan alhamdulillah konten yang saya buat berikutnya itu berhasil menyumbangkan jam tayang yang sangat banyak sehingga saya bisa lolos monetisasi. Nah, berbicara tentang ide konten buat di YouTube atau mungkin juga di Instagram, di TikTok, atau di media sosial manapun yang teman-teman punya, itu sebenarnya bisa digali dari dua sisi ya. Yang pertama adalah dari sisi internal, jadi dari diri kita sendiri. Nah, dari sisi internal itu bisa digali melalui satu pengalaman atau perasaan yang saat ini sedang kita alami. Misalnya nih, teman-teman saat ini sedang merasa sedih karena ditinggalkan oleh orang yang disayang. Teman-teman bisa menuangkan konten tersebut dalam bentuk mungkin narasi suara gitu ya, yang diberikan musik atau semacam musikalisasi puisi. Atau saat ini teman-teman sedang mempunyai pengalaman belajar atau bekerja di luar negeri ya. Atau mungkin teman-teman sedang punya pengalaman berkunjung di sebuah tempat yang menarik dan itu tempat yang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, itu bisa dijadikan konten atau ide konten untuk teman-teman buat ya. Jadi sekali lagi tentang pengalaman yang sedang dialami atau perasaan yang sedang dialami itu bisa dijadikan sebagai konten. Nah, dari sisi internal berikutnya adalah teman-teman itu biasanya kan punya skill ya, atau punya keahlian apa nih. Misalnya, teman-teman yang hobi masak, itu bisa membuat konten bagaimana membuat makanan tertentu yang divideokan, kemudian diupload dan dijadikan konten. Banyak loh konten kreator masakan atau resep masakan yang itu penontonnya sangat banyak. Selain skill, teman-teman bisa juga menjadikan ilmu yang dikuasai sebagai bahan konten. Mungkin teman-teman adalah seorang dokter ya, yang mengerti tentang ilmu kesehatan, bisa membuat konten tentang tips kesehatan, misalnya bagaimana supaya bisa terhindar dari hipertensi, atau bagaimana supaya bisa tetap terjaga imunitasnya di masa pandemi seperti saat ini. Dan teman-teman yang punya profesi guru misalnya ya, teman-teman bisa membuat konten yang itu merupakan bahan pelajaran bagi anak-anak didiknya. Apalagi di era daring seperti saat ini, media pembelajaran berupa video gitu ya, yang bisa dipelajari secara online melalui YouTube, itu sangat dibutuhkan. Dan masih banyak lagi keilmuan-keilmuan yang teman-teman miliki itu bisa dijadikan sebagai konten. Jadi sekali lagi, konten atau materi konten dari sisi internal itu bisa berupa ilmu yang dikuasai, keahlian yang dimiliki, atau peristiwa, pengalaman, perasaan yang sedang dialami saat ini. Nah, yang kedua dari sisi eksternal. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya riset trend. Bisa membuka Twitter, apa yang sedang trending hari ini, atau bisa membuka YouTube, berita apa yang sekarang sedang trending, atau konten apa yang sekarang ini sedang trending. Itu bisa di-riset dalam waktu mungkin sehari 2 hari ya, dicari sumber-sumber yang memang itu valid, kemudian teman-teman dibuatkan naskahnya, dicarikan materi video-video pendukung, kemudian teman-teman bisa juga dengan VO, dengan narasi, kemudian dibuatlah konten yang memang itu sedang trending. Atau
Teman-teman bisa juga melakukan survei kepada subscriber atau kepada follower. Apa sebenarnya konten yang sedang mereka butuhkan? Mungkin mereka sedang butuh konten tentang tips digital marketing. Ya, teman-teman bisa siapkan nih materi tentang digital marketing, kemudian dibuat dan di-share di YouTube teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita banyak jalan-jalan, banyak membaca gitu ya, atau banyak bertanya, interaksi dengan follower kita, maka kita tidak akan kehabisan ide konten untuk channel media sosial kita. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah punya gambaran kan? Sudah nggak bingung lagi kira-kira mau bikin konten apa untuk video selanjutnya? Oke, mudah-mudahan tips dari saya kali ini bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang saat sekarang ini sedang mengejar monetisasi, yang sudah monetisasi juga tetap semangat membuat konten supaya cepat mendapatkan limit pencairan gaji dari YouTube bisa diambil. Saya dari Iswanto, jangan lupa sekali lagi buat yang belum subscribe, di subscribe channel ini, dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bisa di-share ke siapapun yang membutuhkan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.